Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat semangat, yang jawab salam saya doain, yang punya hutang cepat lunas. Lebih kencang ya, eta hutangnya akeh. Yang kedua, yang belum nikah cepat nikah. Oh masih banyak juga, alhamdulillah, masya Allah, banyak perawan. Ada kesempatan tambah. Yang ketiga, semoga putra putrinya soleh solehah, suaminya nggak nikah lagi, murid-muridnya MI nih tambah banyak, tambah berkualitas tentunya, dan juga bisa berangkat ke Mekah Madinah. Insyaallah kita bareng-bareng berjamaah ya. Yang terakhir, semoga cepat masuk surga. Oh amin. Ya udah duluan aja ya. Mau cepat ya udah, saya terakhir. Baik, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, al-ayah. Puji syukur pagi menjelang siang ini, semoga Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, Asatidah, Asatidah hari ini semoga hidupnya terarah, hidupnya maslahah, hidupnya barokah, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Saya doain semuanya pokoknya pulang dari sini hutang lunas. Udah yang hutangin lali ya. Baik, halo. Kalau kau guru hebat teriak hore. Hore itu tangannya ke atas berapa? Jangan hore ya. Kayak orang cacingan. Kalau kau guru hebat teriak hore. Lebih keras. Keras banget. Ada pelan banget. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat tepuk paha. Kalau kau guru hebat mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat tepuk bahu. Kalau kau guru hebat petik jari. Kalau kau guru hebat bersiula. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukan. Lakukanlah semuanya. Kalau saya tanya apa kabar semua, jawab. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabnya apa? Oh, jawabannya baru. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya. Oke, kita mulai. Apa kabar semuanya? Sehat ekonominya Bu, jangan keren ya. Yang senyum sehat ekonomi, jangan sehat ekonomi ya. Ini kelihatan namanya bakunya. Ulangi ya. Guru MI itu harus semangat, karena saya juga guru dari mulai TK sampai hapus ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Boleh nanti ditambah di kelas, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Pakai alhamdulillah ya. Coba, karena ini kan sekolah Islam semua kan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, angkat tangan semuanya. Tempelin di pundak temennya. Ke pundak temennya, agak dekat Bu sama temennya, karena nanti banyak kita menghadapi siswa baru, banyak permainan berpasang-pasangan. Oke, siap. Dia bilang, hai teman. Hai teman. Mulai hari ini berubah. Jadilah guru yang asik dan menyenangkan. Gak usah galak, gak usah baperan, gak usah saling jelek-jelekin, karena kamu sudah jelek. Ulangi, hei teman, hari ini saatnya berubah. Guna
asik? Menyenangkan. Bertobatlah. Tepuk tangan luar biasa ya. Kalau saya tanya, mana suaramu? Lihat, ini mengonkan kelas di dalam kelas. Hari ini saya akan kasih materi tentang mengonkan, bukan on, mengonkan. Beda on sama on. Kanan ke kiri, atas bawah. Lihat, contoh. Mana suaramu? La, 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 la. Siap ya? Ini. Ini sebelah sana kan? Yang sebelah sana lihat tim saya, Ini. Sini lihat. Mana suaramu? La, 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 la. Bu, Pak, bibirnya, matanya yang jelas. Kayak ibu bapak ngomongin orang loh. Lihat, la, mata. Kenapa? Pembelajaran dengan anak harus emosional totalitas. Oke, jangan malu, apalagi malu-maluin. Apalagi anak MI itu masa betul-betul butuh sentuhan emosional kita. Siap ya? Lihat, la. Oke ya, mas ya. Ini masa, la. Ingin gaji besar tapi gak semangat. Saya doain pulang dari sini gajinya tambah. Tunggu saya jadi menteri pendidikan. Gajinya nanti insya Allah ya. Mana suaramu? La, 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 la. Coba sebelah ini kelompok Ipin Upin. Ini Doraemon. Mana suaramu? La, 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 la. Nilainya 70,5. Doraemon. Mana suaramu? La, 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 la. 90. Barang. Mana suaramu? La, 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 la. Keren. Alhamdulillah guru Erwin luar biasa ya. Baik, perkenalan dulu sebelum saya mulai. Karena kita nanti full, kita belajar kuantum. Insya Allah isinya banyak diterapkan di kurikulum Merdeka. Saya sudah terapin 11 tahun yang lalu. Ternyata sekarang kurikulum Merdeka baru mulai. Saya sudah 11 tahun yang lalu dibuka sudah Merdeka. Karena kami memang sekolah saya nggak ada ranking semua, tapi ternyata hasilnya alhamdulillah luar biasa. Nama saya Kang Deden. Saya asli Cianjur, Jawa Barat. Tinggal di Purworejo. Istri saya 4, anaknya belum beres ya Allah. Ibu-ibu udah gosip sini 4. Ibu-ibu memang di mana-mana namanya ibu-ibu itu minal gosipin ya, termasuk golongan suka aku. Saya asli, istri saya orang asli Purworejo, tetangga. Anak saya kalau ada 5, yang pertama semester 2 kuliah, kedua SMA, lagi di pondok pesantren, lagi ngapalin. Yang ketiga juga di pondok pesantren, lagi ngapalin juga di MI di Gus Taufik di Jepara, Amsilati. Yang keempat juga di Jepara, di Amsilati MI kelas 1. Kami keluarga dari kelas 1 harus mondok. Dan itu juga harus dari jiwanya, bukan saya tekan, tapi keinginan. Dan alhamdulillah pada mau semua. Yang kelima, alhamdulillah hasil corona positif lagi istri saya. Karena saya pas corona istirahat di rumah, nggak keliling Indonesia, jadinya saya positif, istri saya maksudnya. Dan alhamdulillah ini yang kelima ini baru 1,5 tahun ya, baru ini. Kemudian yang keenam tambah lagi, amin. Yang penting banyak anak, banyak rezeki, solih-solihah, jadi para alim ulama semua, amin. Dan termasuk orang-orang yang mencintai ulama semua, amin. Dan juga dicintai oleh ulama, amin ya Allah ya Rabbal. Baik, itu kenalan saya. Pekerjaan saya seorang PNS, pegawai non-stop. Ya, alhamdulillah. Saya non-stop, saya tiap harinya keliling dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu mungkin bisa cari saya di Facebook. Nyari jadwal saya gampang, Instagram, TikTok, karena saya aktivis seleb TikTok sama IG. Kang Deden Kurame, cari pasti ada saya. Dan di Google Kang Deden mesti keluar pertama, karena saya tiap hari mesti upload. Ini besok ini nanti juga di TikTok sudah hadir langsung. Nanti langsung masuk TikTok ya. Nanti MI yang lain pada pingin biasanya ya. Halo. Dan alhamdulillah sudah komunitas di 4 negara. Kami sudah komunitas di Cina, Singapura, Malaysia,
insya Allah kita besok di Turki dan Jeddah, amin. Karena kami juga ngajak guru-guru, saya besok ngajak jamaah guru-guru se-Indonesia 40 jamaah ke Turki dan umroh, alhamdulillah. Ibu saya doain sama bapak bisa jalan-jalan ke Layangan Putus, ya. Ke Turki Layangan Putus kan, si Aris ya, minimal bisa umroh Mekah Madinah, amin. Ya, guru MI insya Allah, walaupun guru MI itu rata-rata kan se-Indonesia rata-rata guru, apalagi di Magelang rata-rata gajinya kan 1,5, tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma. Alhamdulillah, tanggal 1 bahagia, pas tanggal 5 udah kelepok-kelepok, gak apa-apa, barokah ngajar itu, gak usah ngajar gaji gede ya, yang penting apa? Barokah, alhamdulillah. Yang kedua, saya anggota DPRD, alhamdulillah saya terpilih lagi dari Indonesia, saya anggota Dewan DPRD, Dinas Pengajian Lingkungan di daerah. Jadi saya ngisi pelatihan sekaligus saya ngisi pengajian karena saya setengah ustadz. Karena di rumah saya jarang dipanggil ustadz, mengambil saya kadang kadang tad, kadang tad. Jadi saya setengah ustadz. Alhamdulillah, saya rencana mudah-mudahan di tahun depan saya mau buka SMP MTS-nya dan pondok pesantren, saya doanya. Untuk tahun ini kami SD, TK, alhamdulillah, dan di Aceh saya sudah bikin sekolah SD juga. Wantun School, kalau yang di Bojo namanya Fun Islamic School. Saya pakai bahasa Inggris biar produk keren gitu ya. Tapi isinya insya Allah agamis, karena sekolah Islam yang menyenangkan. Jadi saya bagaimana Islam itu menyenangkan, bukan sosok yang orang radikal teroris, tidak, tapi menyenangkan, asik. Dari mulai siapa, yayasannya, pengawasnya, gurunya, kemenagnya, semua harus asik, menyenangkan. Betul nggak? Minimal gurunya asik. Yang ketiga, saya diamanahin untuk ngajar di 17 kampus negeri di Indonesia. Saya ngajar kuliah umum untuk 17 kampus dan alhamdulillah berkah. Dan keempat, diamanahin sekolah baru di Aceh sama di Purworejo. Mampir nanti, yang SD-nya saya baru, saya hanya punya keinginan bagaimana bangun sekolah. Kalau TK-nya alhamdulillah sudah banyak. Kalau yang MD-nya, SD-nya saya di bawah Kementerian Dinas Kemendikbud, saya baru mulai tahun kemarin yang SD. Kalau yang lama Salsabila itu sudah meluluskan, sudah kuliah sekarang. Dulu saya bikin, alhamdulillah sudah besar. Sekarang yang baru saya bikin sendiri lagi. Saya ingin tiap provinsi punya sekolah, amin. Halo, kenalan saya. Jadi kalau mau cari di TikTok itu nama saya Kang Deden Gurame, boleh di follow Instagram. Insya Allah saya alhamdulillah, makanya TikTok tuh manfaatkan untuk guru-guru FI, Bu. Saya manfaatkan, Bu, ngaji saya, pembelajaran saya terapkan, ternyata saya dapat duit dari TikTok. Dan TikTok itu ternyata kalau tergantung kayak kita pisau, tergantung makainya kan. Nah, ada orang yang melihatin auratnya, ada yang joget-joget, saya materi. Ternyata saya dapat, Bu, sebulan 3 juta dapatlah dari TikTok. Belum dari yang lain, ya kan? Alhamdulillah. Belum dari Instagram, belum dari Facebook. Sebenarnya kalau kita kreatif, maka insya Allah hari ini kita siap jadi guru yang menyenangkan. Siap? Siap? Angkat tangan semua, tempelin lagi, dipijit sini. Yuk. Ucapkan tasbih, subhanallah. Tahmid, ucapkan tahmid, kiri. Alhamdulillah. Takbir, teman. Ucapkan takbir, pijit. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Tahlil, ucapkan tahlil. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulangi, pas takbirnya, Bu, pendek, Pak. Jangan Allahu Akbar. Baru kan pendek. Allahu Akbar, ya kan? Gak ada ajan Allahu Akbar. Pendek lagi. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Tahmid. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Tahlil. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah.
jasmani. Oke, halo. Mana suaramu? La. Oh, udah lupa lagi kan? Baru 5 menit. Mana suaramu? La. Ulangi, mau masuk TikTok. Siapkah Hendy? Mana suaramu? La. Sekali lagi, mana suaramu? Kurang keras, mana suaramu? Oke, tepuk tangan. Nanti 1 jam lagi masuk TikTok. Kalau saya tanya tadi, kayak sebentar, mana guru yang hebat? Awal ke kelas. Lihat, masuk kelas, guru itu ada guru betulan, ada guru kebetulan. Halo? Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu guru betulan. Guru kebetulan indikator ciri-cirinya apa? 1. Guru kebetulan, mohon maaf, niatnya daripada saya ngajar daripada nganggur. Saya ngajar daripada nggak ada kerjaan, isin, sarjana S1, wis tak pokok yang penting mangkat. Maka rizkinya pun daripada. Pas malaikat mau ngasih rizki, kata Allah, malaikat, tuh si bapak itu kasih rizki. Lah kok segitu? Ya Pak, niatnya daripada nggak dikasih ya sudah. Makanya kalau niat setengah-setengah, rizkinya pun setengah-setengah. Percaya apa enggak? Makanya harus hari ini diperbaiki jadi guru betulan. Guru kebetulan sudah niatnya daripada. Maka mohon maaf, dia nggak pernah belajar tentang bagaimana bikin lesson plan RPP yang bagus berkualitas. Halo? Dan jarang banyak guru bisa bikin RPP, malahan nyontek dari tahun ke tahun, copy paste. Loh, makanya ada tuh, ya kan daripada nggak bikin, makanya semua daripada. Akhirnya hasil output muridnya daripada. Percaya apa enggak? Makanya saya lihat kualitas MI, lihat aja output anak-anaknya di MTS. Halo? Kalau kayak ini niatnya gurunya rata-rata daripada. Karena anak-anaknya hasilnya daripada nanti. Jadi setengah-setengah, kualitasnya kurang. Halo? Maka hari ini bikin sekolah jangan wujuduhu ka'adamihi, ya. Adanya seperti nggak ada. Jadi la yahya wa la yamut, atau la yamut wa la yahya. Jangan sampai kita banggakan la yamut wa la yahya. Jangan sampai. Halo? Bikin sekolah itu harus jangan asal tapi menjual. Siapa yang mulai? Kita pribadi. Ibu, bapak mungkin kan besok punya sekolah sendiri. Insya Allah. Saya juga dulu begitu, ternyata bisa. Halo? Oke ya. Guru kebetulan cara ngajarnya itu mohon maaf. Karena dia tidak punya RPP, desain pembelajaran gak sanggup. Mau metodenya juga kayak metode apa? Bingung ditanya, metodenya pakai apa? Emberuh bahasa Wonosobo. Halo? Pas maju cek, salamnya juga terlalu serius. Assalamualaikum. Nah, suara ehonya keluar. Asep. Masuk. Duduk. Anaknya, iya. Persis kayak gurunya. Kan kayak malampir, suara eho keluar. Anak-anak. Bu, murid itu manusia bukan setan, Pak. Maka manusiakan caranya. Halo? Paham? Coba istighfar, sayang, kadang gak sesuai dengan bahasa kita. Astagfirullahaladzim, itu bukan kursi, itu meja. Anaknya, iya. Persis mulutnya kayak gurunya. Makanya guru mohon maaf, dia muridnya punya. Percaya apa enggak? Angkat tangan semua. Yuk, tangan yang gini, yuk bilang, mendidik. Semuanya, mendidik. Yang gak ikut suaminya nikah lagi. Katakan, mendidik tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Anak yang hebat, murid yang hebat, terlahir, tercipta dari guru.
dan orang tua yang terlibat. Anak itu children see, children do. Melihat, melakukan. Jadi guru itu jadi contoh. Katakan utang. Tempelin di dagu. Dagunya mana? Dagu mana dagu? Ibu dagunya mana? Ibu dagunya mana? Dagu ibu mana? Ya, dagu ibu itu. Halo? Sadar nggak? Pegang dagu rata-rata semua sudah. Udah pindah ya Pak, Bu? Dagunya ngambil, nangkane. Si ibu dagu, iya. Si ibu dagunya mana, Bu? Saya tanya, perintahnya benar apa salah? Benar. Contohnya salah apa benar? Perintahnya udah benar, tapi contohnya yang salah. Tapi kenapa diikuti? Halo? Inilah kekuatan contoh. Makanya Rasulullah kan benar nggak dengan contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Ajar anak ke masjid. Bu, di MI itu Bu, diajarin sholat jamaah kan? Yeah. Tapi di rumah, anak gak jamaah. Kenapa? Bapaknya orang jamaah. Makanya didik anak itu Bu, makanya saya sekolah. Saya bikin sekolah orang tua, bukan hanya anak. Kenapa? Yang harus berubah itu orang tua sebenarnya. Makanya saya sejatinya bikin sekolah, saya bikin sekolah untuk orang tua. Maka di kami, pertemuan orang tua tiap bulan. Wajib. Anak bisa Quran, hafal hadis, bapak orang tua saya wajibkan sekolah tiap semester. Iya Pak, cek guru-guru orang tua saya. Wali ngapalin hadis dengan gerakan. Yang TK 1 semester 25 hadis dengan gerakan. Bapak ibunya semester juga store sama saya. Gak mau, jangan sekolah di sekolah saya, selesai. Cabut anaknya. Buktinya, Bu, dia di Facebook, orang tua suami istri laporan hadis. Kenapa? Saya gak mau Bu ke surga sendirian anaknya aja. Ke surga itu harus berjamaah. Kalau ke surga sendirian, nggak bisa ngomongin orang lain. Bener gak? Anaknya pada pintar, bapak ibunya nggak pada bisa ngaji. Ini yang saya sedih Bu. Makanya aplikasi bagi saya, mohon maaf, aplikasi yang terhebat adalah yang aplikasi orang tuanya Halo? Tanpa rekayasa, karena udah tersistem. Maka saya bikin Bu, orang tua dulu. Kenapa? Ibu bikin sama bapak di sekolah, anaknya tertib kan kalau jamaah. Pas ke rumah nggak pada jamaah. Kenapa? Bapaknya orang tahu jamaah. Pas di sekolah ada langsung. Pas di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya, Udin, sholat. Anak zaman nggak bapak ramalkan. Bukan hanya ngomong tapi contoh. Makanya ada sinergi. Sekolah yang bagus ada sinergi dengan orang tua. Maka di kurikulum Merdeka kekuatan sinergi sangat dikuatkan. Halo? Hai. Saya kuatkan. Saya nggak nunggu kurikulum Merdeka. Saya udah merdeka banget. Dan dari dulu saya no ranking. Di kelas saya nggak ada ranking. Bagi saya semua anak hebat. Halo? Semua unik, semua ahli ngaji. Tinggal tergantung kita bina apa enggak. Sekolah yang unggul, keren. SMP negeri berapa dan sebagainya. Bagi saya biasa-biasa. Kenapa? Oh masuknya aja udah pada ranking. Halo? Biasa-biasa kan? SMP negeri favorit. No favorit. Masuknya aja seleksi. Rankingnya, name-nya harus tinggi. Kayak gitu mah gampang ngurusin. Kalau bisa nerima yang anak yang luar biasa. Udah datang, woi, aduh, kita bina jadi orang hebat. Itu kekuatan kita. Tepuk tangan. Jangan nunggu terima murid yang enak diatur. Saya paling gak suka kalau bisa yang gak bisa diatur. Kita bagian penjilat anak. Makanya sampai ada murid kami. Di saya tuh ada guru, dia kepala sekolah TK. Anaknya kan harusnya di TK dia ya. Di TK saya karena anaknya kuatirnya wah iso menang. Bagian pandeden katanya di sekolah itu saya jinatan 2 minggu. Udah 2 minggu, udah 1 tahun,
Pak Deden, anak saya mau dicabut, saya pindahin ke sekolah saya. Enak banget ya. Halo. Ternyata Bu, saya paling suka anak menerima notes. Makanya ada yang bekas di sana nggak terima ke saya. Kita bina, kita lombakan, adukan setelah kita bina sama yang udah dites yang bagus-bagus. Halo. Kita mah kadang ingin menerima yang bagus, anak yang antang. Jadi antara solid dan gak solid itu ya Allah, kalau anak dia solid, yang lari-lari gak solid. Yang solid. Emang yang lari gak solid gitu. Terus yang aktif, lihat yang lain. Ibu, bapak sadar nggak? Saya masih teringat di MI dulu. Guru itu ngebully dan dolim sebenarnya. Saya tersiksa Bu, karena saya anak yang aktif gak bisa diam. Mukul dikit, saya kan kalau ngapalin pakai mukul meja. Kalau nggak bisa pukul, saya nggak bisa ngapalin. Karena orang tipu, makanya ada guru harus tahu apa. Makanya yuk ikut saya, asas kuantum bareng. Asas kuantum. Ibu tahu kuantum nggak Pak? Merek kompor pasti tahu ya. Asas tukang masak, ibu kuantum kompor tadi. Itu merah. Kuantum teaching. Saya kebetulan 2 tahun dikontrak Kementerian Agama Pusat, saya ngelatih para WI-nya Kementerian Agama. Jadi yang mau CPNS, saya latih dulu yang ngelatih CPNS. WI, Widya Suaranya Kemenang sama saya untuk ngisi yang muda-muda, kita latih dulu. Saya dulu sama Pak Ari Ginanjar, Quantum Teaching. Pak Ari Ginanjar tahu? Yang ISQ. Nah, kalau dia sering masuk TV, kalau saya masuk CCTV, gak apa-apa, yang penting rezekinya sama lah. Dia sering masuk TV, saya masuk CCTV, yang penting ya, alhamdulillah. Halo. Dan saya ngelatih dari mulai SMA, MA, MI, MTS, MI sampai RA. Kita bina selama 2 tahun saya. Alhamdulillah saya dapat 1 rumah dari Kementerian Agama. Amin. Alhamdulillah tepuk tangan luar biasa. Dari ilmu bisa barokah. Halo. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi guru MI itu yuk kita mulai mindsetnya dirubah. Kita kesini dulu. Nah, nanti kita, saya harus berubah pola dulu Bu. Soalnya kalau nggak dirubah pola, mohon maaf, diganti kurikulum apapun, manyun dan terkesan. Kurikulum ganti materi baru. Ganti presiden. Lama-lama. Halo. Ibu, kurikulum yang terbaik bagi saya ini kurikulum merdeka. Bebas, ekspresif, tanpa ngelihat lagi KIKD ibu yang beli ke CV-nya. Halo? Saya udah praktekin. Karena saya nggak ngejar target Bu. Guru harus lihat ke buku dalam 1 minggu harus tamat sekian. Mau bisa nggak bisa terserah. Kasihan, tersiksa. Ibu katanya udah merdeka, tapi masih ngikutin buku. Nggak bisa bikin buku, malu-maluin. Bikin bank aja nggak bisa, bikin LPP bingung. Coba bikin kayak gimana? Lah ngajar udah berapa tahun? Kalau bikin rumah tanpa perencanaannya biasa-biasa ya kan? Tapi kalau udah pakai perencanaan makanya yuk belajar sekarang. Guru M itu harus gaul, jangan hanya menggauli. Gaul. Halo, halo, ya menggauli dengan cowok. Tahu ya? Asas kuantum. Oke, masuk ke dunia mereka, lalu arahkan dunia mereka ke dunia kita. Ulangi, masuk ke dunia mereka, lalu arahkan dunia mereka ke dunia kita. Paham? Guru itu masuk ke dunia Israel. Paham lagi ini? Paham? Paham. Masuk ke dunia mereka. Cek gaya belajar mereka, kinestetika, audio visualkah atau visualkah. Cek MI-nya, multiple intelligence-nya. Dia di mana? Oh, dia dominasi di ini, di linguistik, oh di musikal, oh di natural. Di mana? Kita mah kadang nggak tahu itu. Di mana mau masuk dunia mereka? Yang penting ngajar, absen, selesai. Halo? Di mana mau bagus, sekolah berkualitas? Anaknya ditanya rumahnya di mana aja nggak tahu. Halo, pernah nggak kompisit ke rumahnya kita main? 1 minggu atau 2 minggu sekali jalan-jalan ke rumah satu rencret. Karena egois, kamu kenapa nggak belajar? Malas. Anaknya, iya. Padahal dia kerja Bu, mohon maaf kita kadang nggak pernah nengok mereka. Halo, paham? Ingat anak adalah fotokopian. Halo, oke, hari ini kita rubah yuk angkat tangan semua.
Hari ini saatnya pembelajaran menyenangkan. Ingat 4F. Fun, friendly, fokus, fresh. Satu apa? Dua. Fun. Satu apa? Dua. Tiga. Empat. Nanti kita praktek. Siap? Iya, kuantum. Konsep mengaplikasikan cara-cara baru yang memudahkan sebuah proses belajar mengajar yang menjadikan segala sesuatu menjadi berarti. Di kurikulum Merdeka itu berarti menyenangkan buat anaknya. Jangan terpilih oleh kurikulum yang udah lama itu Bu, sampai mohon maaf satu buku suruh ngapalin. Halo? Anak sekarang kan kognitifnya, rankingnya, dan ibu jangan merasa nilainya jelek di bawah rata-rata. Gak apa-apa. Saya dulu murid 28 dan saya ranking 28. Betul Bu, makanya saya motivasi. Saya dulu di MI, karena saya punya MI Bu di rumah, di Cianjur. Saya MTS, saya punya MTS dan MA. Bapak saya kebetulan kepala MTS-nya. Karena saya orang MI, orang kemenang, karena bapak saya orang kemenang. Halo? Halo? Dan mohon maaf Bu, anak-anak sekarang itu mohon maaf ya, udah nggak bisa kitab kuning. Makanya saya ingin anak saya kelas 6 harus bisa baca kitab kuning, saya wajibkan minimal 7 juz. Kita kasih hadiah 7 juz kitab kuning, yuk ke Mekah Madinah sana. Ongkosnya dari mana? Terserah, yang penting di sana. Halo, kan kita nggak tahu kan? Tapi motivasi tugasnya itu apa? Guru itu kan memotivasi anak bebas merdeka. Di kuantum itu merdeka Pak. Kalau udah merdeka makanya syarat belajar itu harus bahagia. Didik, yuk ibu saya, didik anak itu bahagia dulu, bukan cepat pintar. Paham? Kenapa bahagia dulu? Kalau udah bahagia Bu, kecerdasan di sini ada namanya Bu, impal listrik bersamaan, dendrit naik nyaut karena bahagia. Banyak anak ditekan les ini, ranking harus ngejar ini, gurunya aja stres. Dan saya ngebina Bu seluruh Indonesia para guru SMP, wali, kalau di Purjo semua parenting sama saya. Dan motivasi dari SSD negeri yang favorit, SMP yang bagi saya nggak favorit, semua sama saya Bu. Dan banyak yang stres pas waktu berlaku dulu ujian. Sekolah stres, takut nilainya anjlok. Orang tua stres, anak lebih tertekan. Makanya saya bahagiakan dulu anak itu. Halo? Siap bahagia? Bahagia itu diciptakan apa nunggu? Ciptakan. Yang minta bahagia siapa? Kita. Angkat tangan, tempelin ke temannya. Hei teman, bahagia itu milik kita. Gak usah baperan, gak usah galau. Woi, sehat, bahagia. Woi, bertobatlah. Belajar bahagia dari siapa? Dari orang gila. Dalam bukunya The Power of Endorphin, kekuatan hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Paham gak Bu? Orang dia bahagia apa? Satu, banyak dengerin alalunan air suci, kemudian dengerin musik. Boleh musik, kasih musik, pop, jazz, beduk, rock, halo, dangdut. Yang penting senang. Kalau bisa alunan suci Al-Quran, murotal atau irama-irama Quran kayak Muhammad, ya kan? Saya juga sering. Kalau enggak, dari bapaknya langsung ke anaknya dengerin, bapaknya ngaji. Halo, minimal sehari bapak ibu nyotoin di rumah one day one juz. Berat, one day one ayat. Berat, one day one huruf. 10 satu huruf itu kan 10 kebaikan, ya kan? Minimal pulang dari sini jadi contoh buat anaknya biar ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Shadaqallah. Satu huruf 10 kebaikan. Bisa nggak? Bisa. Halo. Oke, kembali ke lab. Bahagia. Kenapa orang bilang bahagia? Jarang sakit. Corona, kenapa? Corona yang kena orang gila apa enggak? Enggak. Yang sering opnam orang gila apa orang sehat? Halo. Satu, orang gila jarang sakit, jarang masuk angin. Karena dia bahagia, gak pernah ngomongin kejelekan orang.
Bener nggak? Dia nggak pernah iri, kita mah ya kepala sekolah ya. Yayasannya, udah setahun gaji naik-naik. Protes, ibu rasakan bikin yayasan, bu rasakan. Bikin sekolah, saya sudah merasakan. Halo, dari karyawan sudah, yang punya karyawan juga sudah. Saya rasakan bu. Kita mah dikit-dikit pak, mohon maaf belum kesal yayasan kepala sekolah yang PNS. Udah sertifikasi bilang enggak. Ya ibu sertifikasi sendiri aja pak. Tulis sertifikasi. Ibu bapak mau gaji berapa? Tulis. Kayak saya, tulis sendiri. Saya per bulan ingin sekian. Tulis 100 juta tiap bulan. Selesai. Halo? Saya tempelin depan di kamar. Nih, sebulan 100 juta. Isi saya, itu apa? Gajian. Dari mana? Dari saya. Terus Allah yang gaji. Udah terserah saya. Ibu percaya nggak pak sama bapak? Di MI mungkin gajinya. Bisnis online-nya keren. Ibu bisnis, jadi banyak lahan bisnis di luar. Mungkin nggak? Mungkin di MI gaji. Atas seberapa saya tahu lah boleh juga MI. Karena saya punya MI. Halo? Tapi kita kan nggak lihat gajinya kan? Maka kalau ingin bagus, perbaiki dulu pola hidup. Halo? Yuk, ikutin. Sukses. Terbentuk dari karakter. Karakter terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari pola. Paham nggak? Pola orang kaya sama pola orang miskin beda apa enggak? Beda. Orang miskin mau mikir, kapan saya punya mobil? Nggak mungkin. Otaknya nggak mungkin, maka terjadi nggak mungkin. Padahal ada pepatah bahasa Magelangnya begini. What you see your mind going to hold in your hand. Keren kan? Apa yang kau pikirkan, maka itu yang akan terjadi dalam genggaman kita. Ud'uni astajib lakum. Tinggal minta Allahus Samad, datanglah. Kedatanganmu ku tunggu. Ya Allah, pingin mobil, datanglah. Yang penting pas butuh ada, udah cukup. Ulangi, pas butuh ada dan cukup. Ulangi apa? Ada dan cukup. Daripada gaji tiap bulan ada tapi nggak cukup. Pingin ke Mekah, nggak ada. Ada gaji tapi nggak cukup. Beli mobil, ada tapi nggak cukup. Halo? Siap berubah siap? Yuk kita dari Bandung. Sedikit cerita dulu. Kenapa saya bikin Gurame? Guru asing menyenangkan, karena saya balas dendam sama guru-guru saya. Waktu di MI, maka MI bagi saya itu jelek di mata saya waktu itu. Betul pak? Guru-gurunya mohon maaf, di sini enggak, di sana. Guru MI waktu saya kecil, karena mungkin guru itu waktu itu guru-guru saya belum ikut pelatihan saya. Karena saya waktu itu masih kelas 4 SD ya, masih kecil. Nah dia belum ikut, jadi dia belum asik, belum menyenangkan. Satu, mohon maaf, suka ngebully anak. Dede, PR-nya sudah. Bayangin ditanya PR bu, pasti menegangkan. Dan saya kalau ngerjain PR pasti banyak salahnya. Karena saya otaknya ya mohon maaf bu, saya dibilang sama guru O2 on. Gimana gak sakit hati? Tidak tuh on banget sih, bodoh banget. Bayangin karena dulu, mohon maaf, semua guru ngejar ranking. Polanya apa? Hafalan. Pelajaran dihafal bu, stres lah bu. Saya nggak ngajarin itu, padahal di dalam taksonomi belum kognitif pengetahuan karena apa? Hafalan. Bu, udah diajarin pak taksonomi belum? Bukan, kalau masih ngerti. Taksonomi belum, yang lots to host, low order thinking skill and higher order thinking skill. Cek satunya apa? Lali. Mengingat, remembering, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, itu kognitif paling rendah. Walaupun anak saya juga para menghafal, saya juga menghafal. Halo? Tapi itu kognitif paling rendah. Yang kedua, jarang diajarkan di MI. Mohon maaf, itu yang kedua, understanding, pemahaman per ayat, pemahaman per surat. Halo? Makanya Mbak, anak kita diajarin terjemah bil lafzi. Alif lam mim wallahu alam bi muradilika kita menilai. Diajarin ngelogat kitab, biar latihan. Biar anakku bisa bahasa Arab, pelatih, nanti menjadi ahli tafsir. Halo?
Saya latih anak-anak gitu. Karena saya juga dilatih sama bapak saya begitu. Tanpa sadar mereka bisa menguasai bahasa Arab. Waktu itu saya udah jadi asisten bahasa Arab kelas 6 SD. Guru bahasa Arab ada, saya maju ke depan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah diajarin, saya diajarin sama orang tua. Halo? Maka Bu, anak MI, mohon maaf, MA pun mohon maaf, nggak pada bisa baca kitab kuning. Gimana coba lihat? Bahasa Arab, nggak usah kitab kuning, bahasa Arab, oh nggak usah bahasa Arab. Lagi ya? Yang sederhana aja banyak yang berat. Makanya ayo ibu yang punya putra putri pondokan. Oke? Oh, dendam saya ke Sumatera. Guru saya suka banding-bandingkan saya dengan anak yang lain. Saya masih ingat Bu, si Nono, Yeyet, Popon, Anita, Abu Salim, Budi, Evi, Cintus. Kenapa? Yang ranking 1 sampai 10 diperhatikan. Saya 28. Halo? Yang otak di mata guru, saya anak nakal, usir, suka mencari. Dan tidak ada nama kebaikan Dede. Kalau ada pencurian, matanya tertuju saya. Padahal yang ini bukan saya, gimana gak sakit hati coba. Kalau dulu ada kaseto udah saya laporin. Tapi dulu saya waktu itu belum ada kaseto. Halo? Coba si Popon. Bu, pensil Popon hilang. Matanya harus gini. Nyarinya siapa dulu? Dede. Saya kan jadi praduga tak bersalah. Harusnya kan saya bisa lapor ya. Akhirnya, Dede, maju. Bayangin coba padahal murid 28. Kenapa yang suruh maju saya? Jangan-jangan yang nyuri yang lain. Hanya saya maju Bu, masih ingat kan tahun 80-an penggaris gepeng, kapur putih, kemudian penghapusnya agak tebal Bu, itu udah langganan gue Bu. Cepret, udah biasa saya maju. Jadi mana penggaris popon, uang popon katanya hilang. Si Eko Bu di tengah, teman saya, sobat saya, preman kedua setelah saya. Karena yang menguasai itu ada 3, Rijal, Pompa, Deden, dan Eko. Si Eko memang bapaknya preman Cianjur. Si Rijal Jabologi dan dia PNS, sekarang ketua KKP Jawa Barat. Dan dia PNS-nya tanpa bayar, tanpa tes, lobby bupatinya selesai. Karena dia memang dari kecil jago lobby. Saya bagian leader Bu, ngatur ke pemimpinan saya jagonya. Saya juga lobby jagonya, tapi nggak diperhatikan Bu. Dan saya jago ngomong, sebenarnya saya pintar pidato, tapi nggak ada di mata dia saya orang hebat. Karena ratingnya on 28. Halo? Maka saya bikin sekolah dendam no ranking. Biar semua saya hargain semua, saya objektif semua, lihat anak-anak itu hebat, punya keunikan. Inilah namanya kurikulum merdeka. Mereka merdeka semuanya. Halo, tepuk tangan. Ibu sekarang udah merdeka, masih ngejar ke buku, nargetkan, belum merdeka. Masih ngurus administrasi yang jadi pengek, belum merdeka. Halo. Paham nggak? Administrasi tapi kita kadang mohon maaf masih ikut-ikutan yang jadul-jadul. Akhirnya anaknya mohon maaf nggak bisa apa-apa, karena gurunya juga nggak bisa apa-apa. Karena ngurusin yang nggak penting. Halo. Dan ternyata betul saudara sedang ingin ketemu guru-guru saya. Siapa yang ngebully saya? Ibu kayak tadi, yang solid. Lihat yang lain udah duduk rapi solid. Emang yang duduk rapi solid? Jangan cacingan. Bener gak? Itu ngebully gak? Itu ngebully Pak. Zolim Pak. Yang solid. Jangan lari-lari. Kenapa Pak? Solid. Udah solid Pak. Halo. Nangis tau Pak digituin Bu. Mohon maaf. Makanya dengan cara kita. Lihat, itu kan dulu kebetulan. Gak bisa cara masuknya aja marah-marah. Astagfirullahaladzim. Sayang. Coba sayang gitu. Harusnya kan sayang. Udin, mau masuk teriak-teriak. Hei, Bel, gak punya cara. Halo, lihat, kesini Pak. Yuk ikutin saya dulu Pak. Halo. Nah, lihat, rahasia menjadi guru yang menggugah. 1, ST bareng. ST. S-nya strong Y. Dorongan kuat. Motivasi kuat. Tujuan jelas, berkualitas, visi sekolah tahu nggak? Tuh kan, gimana membangun kurikulum merdeka, visi sekolahnya kagak tahu. Padahal capaian pembelajaran itu dari visi. Halo, saya cek satu-satu, saya yakin visi sekolahnya nggak pada tahu. Mungkin kepala juga nggak tahu kepalanya. Halo, ada yang tahu visi sekolah masing-masing? Terus ada, Bu, nah alhamdulillah ada yang tahu, saya akan cek apa visi sekolahnya.
Tepuk tangan. Oh, sebetulnya akhlakul karimah, unggul, mandiri, berprestasi. Keren. Dapat. KI 1, KI 2, KI 1-nya nggak dapat. Hubungan ke Allah. Kalau akhlak itu ke manusia. Rata-rata. Kan KI 1 hubungan ke Allah, KI 2 manusia, KI 3 apa? Kognitif, pengetahuan, KI 4 kemandirian dan keterampilan. Harus ada 4 itu. Halo? Saya nggak bahas visi sekarang. Itu khusus. Halo? Udah tahu visinya, baru di strateginya, caranya. Makanya Bu, Ibu hari ini sama Bapak harus dikuatkan di sini dulu. Pikiran, perasaan, niat ngajar karena Allah. Makanya yang kedua ada guru kebetulan. Tadi guru kebetulan apa? Niatnya daripada. Guru kebetulan punya niat, dorongan kuat. Saya bikin tujuan pembelajaran. Capaiannya di sana sudah siap. Halo? Sekarang CP 1-nya apa Bu? Untuk tadi udah masuk belum? Oh belum. Berarti saya nggak usah tanya lebar. Kita kan tentang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, jati diri dan literasi. Ya kan? Memberikan. Oke, kita lewatkan. Orang mau mencapai sebuah sukses punya tujuan jelas. Maka guru betulan indikatornya dia niatnya dari hati karena Allah. Saya ngajar karena Allah walaupun gaji saya. Berapapun gaji saya yakin yang penting pas butuh ada. Saya nggak punya pekerjaan tetap Pak. Tetangga saya masih bingung kerjaan saya. Pak Deden, sebenarnya pekerjaan Pak Deden itu apa sih? Kerjaan tetap Pak Deden apa? Saya jawab, saya nggak punya pekerjaan tetap. Tetapi tetap bekerja. Benar nggak? Banyak orang punya kerjaan tetap, tapi nggak tetap kerjanya. Korupsi waktu, korupsi tenaga. Lebih baik saya nggak punya kerjaan tetap, tapi yang penting tetap bekerja buat istri, anak, dan keluarga sama tetangga. Halo? Ibu, bapak saya doain. Walaupun gaji di MI saya tahu, nggak saya sebutin. Aku sakit hati. Tunggu saya jadi menteri aja. Halo? Guru betulan datangnya menyenangkan, pulangnya dirindukan. Kita mulai bermain sekarang. Ulangi, guru betulan, yuk. Datangnya menyenangkan, pulangnya dirindukan. Datangnya aja Bu, bikin kreasi bukannya Asep. Coba Asep, kan dia orang kinestetik, banyak gerak. Bikin sebuah gerakan yang unik dan dia menarik. Datang ke kelas dulu, siapkan mic atau soal di sini. Saya datang. Lama-lama ibu bapak jadi mak lampir. Ya Allah, setan ibu. Tobat makanya. Anak tertarik nggak? Saya kemarin pas SD ada anak Bu. Si anak itu ditolak dari berbagai sekolah. Di RI ditolak, di SD ditolak, apalagi di negeri. Wah. Tapi dalam otak saya nggak ada istilah nakal. Anak itu kreatif, unik, butuh sentuhan khusus. Tidak ada anak nakal. Ya ikut bilang saya, tidak ada anak yang nakal. Dan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru, anak yang belum menemukan guru yang cerdas. Berarti tidak ada murid yang bodoh dan nakal. Yang ada adalah murid yang belum menemukan guru yang kreatif dan cerdas. Benar nggak? Kalau dia cocok dengan guru yang cerdas kreatif, anak itu yang biasa tadi dibilang nakal, yang tadi dibilang aktif, buktinya bisa ngikutin kita. Berarti kita bisa bangun ke emosional mereka. Kita nggak mau tahu, mau masuk kelas aja, aduh ketemu si Firman, wah sancoy. Di otak Anda udah pikirannya jelek. Kapan saya naik dari wali kelas 3? Si Firman kelas 2 apa sih anak Firman? Ibu dengan Firman itu ya Allah nangis stres. Bu, tahu apa? Anak punya sensitif teacher. Sensitif Bu, kalau ibu bapak keluar
kan, itu balik Bu. Makanya pikirin yang positif. Masuk kelas gini, wow, Firman. Yes. Bisa diatur, ikutin saya. Maka cari caranya. Betul. Metode, cara, ilmunya. Sekarang saya akan latih ilmunya. Guru kebetulan punya cara. Guru kebetulan asal pergi ngajar. Makanya mohon maaf Bu, guru yang asal-asalan mohon maaf, siswanya juga lihat aja hasilnya. Tidak perlu harus ke sekolah mewah. Tuh, sekolah saya Bu, lihat rumah saya bikin sekolah. Saya bongkar sampai tadi kemarin saya tidur aja kasur sampai istri saya, Bi, jangan tidur lagi. Tapi kemarin tugas kerjanya ini anak sekolah. Ada kasur angkat lagi. Saya kamar 3, sekarang tinggal 1. Semua jadi kelas. Halo. Sekolah tidak harus mewah, berkualitas, mahal, tidak, tapi berkualitas. Anak-anaknya nanti bangga pas kelas mau habis keluar tuh, alumni skillnya hebat, ngajinya bagus, bisa ceramah. Makanya saya latih 3, writing, public speaking, entrepreneur, ahli kitab kuning, selesai sama Quran. Halo. Pinter ngomong, bisa nulis, bisa jadi duit semua. Bisa ngomong kayak saya, bisa jadi duit. Nanti pulang dibayar. Halo, nulis buku. Saya nulis buku tiap bulan 1.000 sampai 3.000 buku habis. Duit masuk income. Usir. Gak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Online. Berkat corona, saya online malah lebih banyak Bu masukan sama gaji saya tiap bulan. Online saya Bu sekarang udah kelas angkatan berapa? 61 ya. 61 kelas dari zaman corona. Kemarin saya masih bikin online lagi. Pesertanya masih banyak, coba mau aja suruh bayar. Saya buka cek, yang KPG, foto sertifikat, foto ilmu. Saya buka cek, 250. Kalikan 100.000, masuk rekening saya. Tinggal hitung berapa juta. Halo? Mau nggak Bu? Saya bisa pingin 3 hari pingin 25 juta. Pingin aja seret, masuk rekening saya tinggal di toilet sambil ini aja jadi. Benar nggak Pak? Kalau punya ilmu, cara, sistem. Sekarang Bu, makanya melek Pak. Apa? Media digital tuh harus bisa. Guru MI masih nggak bisa. Mempresentasikan komputer aja masih gelegepan. Ya Allah, mau kapan majunya murid kita? Apalagi ke internet, sekarang gaul Bu. Facebook saya manfaatkan. TikTok baru, saya langsung masuk. Ternyata, saya dapat endorse banyak dari TikTok. Kayak tadi itu penghasilan saya dari TikTok, belum dibayar, belum kasih gratisan. Enak kan? Halo? Saya ajarin Bu, anak-anak kayak gitu skillnya bukan untuk pelajaran terus, stres. Makanya di kurikulum mereka pakai apa? PBL, Project Based Learning. Saya udah lakukan 11 tahun yang lalu pakai PBL. Sekarang baru mulai. Halo? Makanya anak saya cetak yang di Aceh harus praktek. Anak tuh bisa bahasa Inggris. Maka bagi rapot pun mohon maaf Pak, bagi rapot di sekolah saya beda dengan sekolah yang lain. Yang lain guru kepada orang tua. Di sekolah saya anak kepada orang tua. Kayak sidang munakosah. Ibu lihat di Facebook, anak saya yang kelas 1, ibu guru bapaknya harus hadir. List, rapotan, hafalan, doa, kunut semua ada. Bacaan sholat semua ada, dari mulai kabiro, baik-baik ini, terserah mau ngetes bunga yang mana. Halo? Saya datang, dikasih waktu 20 menit maksimal. 1 orang. Dia datang, saya pas datang, Assalamualaikum, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, Boe, Bapak E. Tergantung manggilnya apa. Terima kasih sudah datang di acara yang sangat bahagia buat saya. Hari ini hari di mana saya harus mempertanggungjawabkan rapotan saya selama 1 semester belajar sama ustaz-ustaz di sini. Hafalan saya sudah ada di meja, Ibu tinggal lihat. Karya saya, ini portofolio saya, ini hasil PBL saya. Kemudian Ibu mau lihat karakter saya, akhlaknya apapun, lihat di sana karena sudah tercatat. Ibu lihat, hari ini saya akan mempertanggungjawabkan. Ibu Bapak udah siap? Bapak Ibu jawab, siap! Baik, kalau udah siap, izinkan sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya membaca surah Al-Fatihah buat ayah bunda. Biar Bapak Ibu kerjanya enak, nyaman, rezekinya lancar. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu, Pak, ibunya nangis, Bu, pada belum presentasi, baru mirim Fatihah. Saya bilang, ya Allah, Fatihah aja udah nangis, kok presentasi, takutnya pingsan. Langsung cet, keluar air mata. Ya Allah, anakku udah bisa ngomong di depan. Saya latih, Bu. Di MI gitu nggak, Pak? Dilatih ngomong gitu nggak, Pak? Cuma pelajaran ini, pelajaran mohon maaf, Pak. Buktinya akhirnya stres. Mereka ngitung pelajaran, LKS dibaca. Makanya saya nggak pakai LKS. Bikin stres dan bikin, mohon maaf, nggak kreatif. Ini lagi gurunya ngasih tugas, gurunya ngerokok keluar, tinggalin, tulis. Ya beliin itu guru. Di sini enggak, di sana. Dek, tulis ya. Udah nulis kasihan, udah dia tulis, yang nulis lebih parah lagi. Dibawa ke rumah nulis lagi 2 kali. Dek, tulis ya, bapaknya bukan nungguin bagaimana mengontak kelas, ini mah keluar ngerokok. Waktunya ngerokoknya nanti setelah beres pelajaran, bro. Itu dolim dan koruptor itu namanya. Kentang bagi semua. Saya nggak nyinggung siapapun. Jangan dibiasakan dengan hal terkecil ini. Ngerokok boleh di saat jamnya, jam kita yang bebas. Halo? Gimana bayangin? Dulu kebetulan datang menyenangkan. Halo? Ini kan? Lapotannya, makanya sekolah saya harus berbeda dengan sekolah yang lain. Harus unik. Kalau sekolah sama, ngapain saya bikin sekolah? Ibu MI, saya kecamatan dari 22. Ngapain kalau sama programnya? Hafalan, juz amat, itu semua sudah. Apa lagi? Hadroh, semua sudah. Apa lagi, Bu, yang unik apa? Ada yang unik di sini. Ya nggak apa-apa, minimal hafal Quran sama hadroh atau apa. Ada nggak latihan pidato? Ada, alhamdulillah. Atau nanti dia bikin karya kemudian dijual. Ibu percaya nggak dari karya itu, ini dari botol kayak gini dijual, saya jadi 1.500.000, Bu, dikumpulin. Yang botol aku yang gede dikumpulin cuma 19, satu kursi 19 ini saya bikin PBL anak dijual jadi 1,5. Mungkin nggak? Semua bisa jadi uang, Bu, kalau di otak saya. Karena saya otaknya otak duit. Tapi duitnya saya juga untuk umat. Bagaimana para imam bisa hidup, kita siapkan berasnya. Para kiai-kiai bisa hidup, kita siapkan semua. Dari mana? Ya saya dari jualan saya dan sebagainya. Maka saya bina anak itu apa? Bukan hafalan, pemahaman sampai karya. Makanya tadi kita akan kenal apa? Writing. Oke? Baik, sekarang berpasang-pasangan berhadapan. Kita mulai gerak. Yuk. Berhadapan, pasangan. Cari pasangan. Harus punya pasangan. Yang cowok sama cowok lagi ya. Awas, jangan sebatan cewek. Kalau gitu saya nggak mau ya. Oke. Halo. Ini sini. Yuk bacain. Strong way. Dorongan kuat. Cool. Punya cara, pendekatan, metode terbaik untuk kulit kita. Habit, pembiasaan. Bisa ya? Sekarang kita mulai ke sini kelas yang 4F, fun, bukan fanatik ya. Fun, fresh, friendly, fokus. Sini Kak Hindi. Oke, ini Kak Hindi. Halo. Ini tim saya yang ngajarin karakter ala Jepang. Karena beliau di Jepang 5 tahun. Saya terapkan di kelas untuk ala Jepang. Sebenarnya udah ada dari Rasulullah, biar keren ala Jepang. Karena di hadis sudah ada semua. Halo? Oke, sini biar kelihatan. Oh, naik mungkin. Pertama lihat, ini untuk murid baru. Halo? Mengenalkan namanya atau nama masing-masing berpasang-pasangan. Ajak anak biar percaya diri, membangun biar keditungin orang tua dan dia langsung betah di kelas. Oke? Ya. Ini Deden, ini Hendy. Kalau Deden berarti Hendy nunjuk saya. Kalau Hendy, saya nunjuk Hendy. Oke? Contoh. Deden. Hendy. Deden ketemu Hendy. Hadap-hadapan, salam-salaman. Siap? Pertama, Ivan. Halo. Dari saya, suasana kelas. Kemudian saya, suasana kelas. Ayo. Fun. Bahagia. Happy. Mengkonkan. Lagi ya, ini fun. Kedua, friendly. Saya membangun sebuah persahabatan. Jadikan murid sebagai sahabat. Lagi apa? Jadikan murid sebagai. Sekali lagi. Den. Hendy.
hadap-hadapan, salam-salaman. Bisa? Praktek Deden Hendy dulu baru diganti nama masing-masing. Deden tadi, sebelah sini Deden, sebelah sini Hendy. Tuh, 2, 3. Deden. Suaranya dikeluarkan. Bapak sini. Hendy sini. Bapak nanti pas Deden tunjuk lagi. Lagi. Tuh, 2, 3. Suaranya keluarkan. Deden ketemu Hendy, hadap-hadapan, salam-salaman. Bu, kira-kira anak seneng nggak? Fun nggak? Bapak Bunda tinggal pakai musik kayak barusan. Lihat caranya.